Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke pemrograman mobile, dan di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara install aplikasi Eclipse, ya, cara install aplikasi Eclipse di laptop atau PC kita. Nah, kemudian juga di bagian deskripsi saya juga sudah sertakan link untuk kalian download Eclipse-nya. Kemudian di sini kita hari ini atau di video ini materi kita adalah pengenalan mengenai si Eclipse, ya. Tampilannya gimana, pembuatan project baru gimana, dan apa-apa saja yang bisa kita tambahkan gitu ya. Bagian edit tampilan di mana, bagian edit coding di mana, kemudian juga nanti bagaimana cara menjalankan menggunakan Android Virtual Device. Ya, menggunakan Android Virtual Device-nya. Dimana Android Virtual Device ini juga kita sudah bahas sedikit di minggu lalu, ya, bagaimana cara mengesetnya, dan juga membuatnya dan menjalankannya. Oke, jadi di sini kita akan masuk. Kalau kita sudah buka Eclipse kita, ya, kita sudah buat desktop shortcutnya, itu diklik saja, lalu kita tampil. Dan untuk pertama kali biasanya tampil seperti ini, ya. Biasanya tampil seperti ini, halaman welcome-nya. Ini bisa kalian close saja. Nah, biasanya seperti ini, ya. Ini saya udah pernah pakai, jadi tampilannya mungkin agak berbeda dengan kalian yang pertama kali install, ya, pertama kali buka si Eclipse. Jadi di sebelah kiri, di sini bisa kalian lihat di sebelah kiri adalah Package Explorer. Jadi nanti project-project kita ada di sini semua, ya. Project-project kita ada di sini semua. Ya, di dalam folder project itu ada file-file kita, ada berkas-berkas untuk edit tampilan, edit coding, semua ada di situ di tampilannya. Kemudian di bagian bawah, nah, di bagian bawah ini merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan, ya. Misalnya adakah error gitu, kemudian perbaikannya gimana. Nah, biasanya di situ ada konsul. Kalau konsul ini mengecek, kalau kita jalankan Android Virtual Device, dia akan ngecek pertahapannya, hidupin Android device, upload APK dari project yang kita buat, kemudian bagaimana instalasinya. Nah, semua di situ. Kemudian ketika ADV kita ada error, maka semua di locket, ya, locket, LOGCAT. Nah, kalau nggak ada locket kalian bisa langsung kemari. Kalian bisa langsung ke Quick Access di sini, ya, ke bagian Quick Access. Di sini kalian ketikkan saja locket, ya, langsung ketikkan saja LOGCAT, cat kucing, locket, langsung aja kalian ketik, nanti muncul tuh. Lihat yang gambarnya atau logonya Android seperti ini, Android sedang tidur. Nah, itu nanti muncul. Itu penting karena nanti kita kalau ada error pada saat menjalankan project kita, maka locket ini yang kita lihat. Nah, tapi terlalu banyak nanti errornya. Nanti kita lihatlah satu-satu kalau ada error, ya. Kita harus ini namanya analisa. Nah, kita analisa. Jadi kalau ada error walaupun cuma satu titik misalnya gitu, ya. Nah, misalnya ada satu titik tadi, ya, maka nanti ya banyak di sini yang merah. Kita harus perhatikan satu-satu yang merah itu mana yang error kita gitu. Kemudian ada juga di sini problems. Nah, ini juga error, ya. Kalau kita lagi ketik coding kemudian ada error, maka di situ akan muncul juga. Dan pada saat kita tulis coding juga nanti saya contohkan gitu, ya. Ada nanti errornya dikasih tahu, ada garis merah gitu, ya. Ada tanda tanya, ada tanda seru. Nah, kalau tanda seru errornya bukan error sih, cuma dikasih rekomendasi aja, warning saja, peringatan gitu. Tapi kalau merah, nah ini benar-benar error. Bahkan kalau merah ini kita nggak bisa jalankan project kita. Tapi kalau kuning, ya, masih warning, masih bisa kita jalankan project kita. Oke, kemudian untuk ruang kerja kita nanti di sini nih. Nah, di sini ruang kerja kita. Oke. Nah, di sini ruang kerja kita dibagi dua. Ya, dibagi dua. Sebelah kiri yang di sini ini nanti namanya palet. Palette gitu, ya. Palet. Nah, palet ini seperti apa? Nanti di situ ada text box, ada button, ada label, ada radio, ada checkbox, dan masing-masing komponen-komponen atau objek-objek yang bisa kita tambahkan ke tampilan kita, ya, yang bisa kita tambahkan ke tampilan kita. Semua di bagian kiri ini nanti palet.
Nah, kemudian di sebelah kanannya sini, nah disinilah tampilan dan coding kita. Lebih ke tampilan sih, nanti tampilan di sini. Nah, jadi biru ini kalau kita main di tampilan, maka biru ini adalah paletnya atau objek-objek atau komponen-komponen yang bisa kita tambahkan. Kemudian di sebelah kanan sini, ini tampilan kita, ya, tampilan kita. Nah, untuk coding nanti satu kotak merah ini semua dia untuk coding. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya, baru kita lihat nanti. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada test list. Nah, ini agak susah sih jelasinnya. Nanti kita sambil jalan aja ya penjelasannya. Oke, jadi untuk ini nanti setelah kita buat project baru. Jadi sekarang kita akan membuat project baru ya, project baru. Oke, yang pertama kita harus masuk ke bagian kiri, file ya, menu file, lalu klik new, klik Java Android. Maaf, saya kepencet. Nah, ini kepencet, sorry. Klik file, new, Android application project, Android application project ya, file new, kemudian Android application project ya, pilih yang itu, file new Android application project. Nah, nanti akan muncul pop-up window untuk setting awal dari Android application-nya. Nah, yang pertama ada project name. Saya coba kita gini aja ya biar kelihatan. Oke, application name ini ya nama aplikasi yang akan kita buat. Contoh yang pertama ya kita buat aja Hello World. Ya, di mana-mana pasti Hello World yang pertama kali project. Nah, kemudian ketika kalian lihat di sini ya, ketika kita ketik application name, maka project name juga jadi. Kemudian package name juga jadi. Nah, jadi kalau application name ini adalah nama atau yang muncul nanti di project kita ya, di tampilan Android kita. Nah, kalau project name akan muncul di ini nama foldernya gitu. Nah, ini ya kalau kita ganti, kita coba ya folder. Nah, ini juga ngikutin di sini. Nah, ini dia bilang apa nih? The package name must be unique identifier for your application. It's typical to shown. Ya, itulah katanya. Nah ya, ini kita bedakan aja dulu ya. Ada Hello World dan Hello World folder. Dan ini dia ngikut gitu. Nah, ini kita juga bisa bedakan Hello World folder, Hello World package, biar kita bisa beda nanti ya. Hello World project name. Udah gitu aja. Ini biar kita bisa bedakan nanti. Kemudian untuk minimum require SDK biarkan saja. Kemudian target SDK-nya, ini kalau kalian berbeda ya boleh aja sih kalian mau pilih yang mana. Tapi kalau bisa ya di bawah Android, di bawah API 10 ya. Di bawah API 10. Nah, oke. Jadi biarkan saya punya saya 8. Kemudian target SDK di sini saya buat 17. Kalau kalian membuat 403 juga nggak masalah ya. API 15 di sini nggak masalah. Oke, kemudian ini nanti dia bermasalah di Android virtual device kita, tapi nggak terlalu masalah sih ya. Target SDK kita ini cuma untuk berapa banyak akses yang bisa kita dapatkan di dalam Eclipse ini gitu untuk membangun aplikasi kita. Itu aja sih. Kemudian compile with-nya, nah ini yang paling penting. Ini cuma ada 2, API 10 dengan API 15. Seperti yang kemarin kita install SDK itu ya. Nah, itu ada 2 pilihan doang, API 10 dan API 15. Nah, di sini kalau kita buat API 10 bisa-bisa saja, tapi ini tinggal kita ganti non. Ini cuma tampilan temanya. Nah, itu tadi saya bilang. Nah, kalau kita pilih di sini 4, ya bisa-bisa saja, ya. Nggak masalah. Nah, oke, jadi di sini saya coba buat yang API 15 saja. Ya, ini termasuk akses tadi. Nah, ini bisa kita kemari. Tapi kalau kita buat API 10, nah dia nggak bisa. Ya. Nah, dia nggak bisa karena API-nya 10, Android 23, sedangkan HoloLite ini untuk API yang 15 ke atas gitu. Nah, makanya di sini kita pilih yang API 15 saja. Kemudian ini HoloLite with Dark Action Bar. Oke. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, pembuatan project ini ya. Tadi ada application name, project name kita bedakan.
kita coba bedakan. Walaupun kalau kita application name kita ketik tadi semuanya otomatis ya, project name, package name-nya. Jadi ini kita bedakan aja dulu biar paham. Nah, kemudian di sini minimum require biarkan API 8 atau API 10. Target SDK-nya mau 15, 16, 17 silakan, jangan di bawah. Compile with-nya API 15. Ini masuk ke Android device kita nanti. Oke, kita next. Nah, di sini ini yang lain biarkan aja, create custom launcher icon, create activity, ini wajib ya. Activity inilah untuk tempat kita bekerja nanti. Tampilan kita itu disebut activity gitu. Oke, create project in workspace. Nah, projectnya mau di mana nih? Kalau workspace ini udah otomatis ke Eclipse kita, folder Eclipse. Tapi kalau kalian mau rubah tempat penyimpanan project kalian, maka ini bisa kalian hilangkan checklistnya dan browse di mana mau kalian buatkan gitu. Nah, tapi di sini kita buat apa saja ya, standar Hello World project. Nah, ini nama foldernya seperti yang saya bilang tadi. Oke, working set ini nggak usah deh, biarkan saja. Nah, kemudian di sini adalah launcher icon. Jadi setiap icon itu kan ada, setiap aplikasi itu kan ada ikonnya, kayak Facebook huruf F gitu ya, Instagram gambar kamera gitu. Nah, itu bisa kita buat di sini. Ada image, ada clip art, ada text. Ya, ini bisa kalian main-mainkan lah nanti. Misalnya kalau image, nah ini image lah, ya, pasti image gambar gitu ya. Nah, ini kita contohkan di sini gambar ini aja, tempat tidur misalnya. Nah, kalian lihat di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita center atau kita crop. Crop berarti dia akan memenuhi kotak yang disediakan oleh si Eclipse. Tapi kalau center, dia dipas-paskan ke dalam kotak itu, ke dalam bingkai. Nah, dalam bingkai. Kemudian bentuknya bisa kita buat tidak ada bentuk, yaitu petak seperti biasa. Square, dia tinggal tambahkan apa saja ya, di atasnya ini, ya, kayak topinya gitu. Kemudian kalau circle, ya dia bulat, ya, ini bebas gitu. Kemudian background warnanya belakang pun kita bisa rubah, ya, kita bisa rubah. Nah, seperti itu, lihat. Oke, ini kalau kita main gambar ya, trim surrounding black. Nah, ini tergantung gambarnya bisa nampak, bisa kelihatan ini gitu. Nah, kalau additional padding ini kan ada tambahan. Nah, ada tambahan ini namanya bingkai gitu deh, tambahan bingkai, tambahan jarak antara sisi luar dengan yang di dalam gitu. Itu padding. Oke. Nah, sekarang kita coba yang clip art. Kalau clip art itu dia gambar atau logo yang sudah ada disediakan, kita tinggal pakai. Ya, di sini kita coba choose. Nah, di sinilah clip artnya yang bisa kita pakai, ya. Mau pilih yang mana terserah, bebas gitu. Dia hanya warna seperti ini. Warnanya bisa kita ganti nanti sih. Warnanya bisa kita ganti. Coba kita ini ya. Nah, warnanya bisa kita ganti. Backgroundnya kita mau apa? Misalnya warna putih. Oke. Nah, belakangnya warna putih nanti. Kemudian foregroundnya atau warna depan, warnanya adalah warna biru langit, lebih terang gini. Nah, ini bisa. Nah, ini juga bisa kalian atur square kah, non, circle, crop, atau center. Nah, itu bisa tergantung ya. Oke, bisa kalian atur lagi. Kemudian kalau teks, ya ini teks gitu kan. Bisa aja kita buat di sini hello. Nah, hello world gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan padding biar dia ke tengah tuh. Nah, karena kalau kita nggak tambahkan padding, walaupun kita sudah center di sini, dia masih kepotong ya. Kita bisa tambahkan additional padding di sini. Nah, seperti itu. Jadi hello. Oke, nah jadi ini bebas ya. Kalian mau pilih yang mana? Pakai image, gambar kalian sendiri, clip art, gambar yang sudah disediakan, atau pakai teks. Oke, kita coba di sini teks. Nah, ini tergantung. Nah, ini SDK version tadi ya. Kita akan pakai yang minimal 8 tadi. Nah, harus dibuat minimalnya 11. Tapi di sini kita pakai new blank activity saja. Kalau yang ini kita nanti kesulitan untuk analisa codingnya karena dia sudah menyediakan coding di dalam itu. Ya, dia sudah menyediakan coding di dalamnya. Jadi karena kita masih baru pengenalan untuk Java programming,
ya untuk Java programmingnya, bahasa Javanya, jadi kita pakai yang blank activity saja. Karena kalau kita pakai template 2 ini, itu kita sulit dalam menganalisa codingnya, mengedit codingnya nanti. Oke, jadi kita new blank activity saja. Klik next. Nah, di sini activity name. Ini activity pertama. Jadi biarkan saja main activity. Ya. Di sini ada navigation tab. Nah, di sini kita bisa tab, ada atasnya 2, kemudian ada tab plus swipe. Nah, di sini kita bisa pilih sebenarnya ya, bisa kita pilih. Cuma lebih bagus seperti yang saya bilang tadi, untuk awal kita pilih yang non. Kalau kalian mau pilih yang ini di sekarang ya silahkan saja. Nanti dia ada muncul codingnya, tapi ya bisa diperhatikan nanti codingnya. Tapi di sini kita non saja karena kita mau buat sendiri. Oke, kita klik finish. Untuk activity name, layout name ini akan mengikuti activity name-nya ya. Di sini kita kalau buat pertama, maka dia ikut activity pertama seperti itu. Jadi kita buat di sini main activity atau activity main. Jadi ini activity pertama ya, activity pertama seperti standarnya. Jadi kita klik finish dan kita tunggu proses dari Eclipse untuk membuat project kita. Oke guys, sudah jadi ya. Project kita sudah ada di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di bagian kiri di Package Explorer adalah nama package tempat folder project kita ya. Ini nama folder project kita dari aplikasi bukan application name ya, project name kita tadi ya. Yang di awal tadi ya kita ganti jadi Hello World Project. Nah, kemudian untuk package kita ini Hello World Package. Nah, ini kan kita ganti tadi. Nah, Hello World Package ini sebenarnya adalah tempat dari kelas kita ya, kelas di Java. Jadi di Java itu ada namanya kelas. Nah, jadi di sini untuk codingan kita. Ya, di sini coding kita. Di sini kalau ada yang plus gini, ya, kalau ada yang tanda tambah gini nih dibuka saja, ya. Plus minus gini ini collapse atau dibuka collapse-nya ya. Nah, jadi ini bisa disembunyiin lah gitu. Biar nggak banyak kali gitu ya. Banyak kali yang ditampilkan. Nah, jadi di sini di package tadi di bagian kiri adalah file Java kita. Setiap activity kita mempunyai Java masing-masingnya. Setiap halaman mempunyai Java-nya masing-masing. Oke. Jadi di sini ada main activity Java, di sini adalah file utama kita. Nah, di sini coding-coding kita semua. Nanti coding-coding kita semua. Yang paling utama di bagian ini. Nah, ini jangan dihapus. Jangan dihapus karena biasa kita main di sini. Kemudian nanti ada kita tambah-tambahkan lagi sendiri. Nah, kalau yang ini mau dihapus ya silakan saja. Ini jarang kita pakai sih sebenarnya, ya. Tapi dibiarkan saja deh, nggak apa-apa. Karena ini kan bawaan ya. Jadi ya mau nggak mau harus ada. Kalau kita hapus, ya nggak masalah gitu loh. Nah, cuma warning doang karena dia menggunakan import dari menu ini. Nah, di sini dia bilang the import Android view menu is never used. Ya, kita import ya, tapi nggak pernah kita pakai. Nah, dia kasih warning. Nah, itu adalah untuk si on create options menu ini. Ya, untuk bagian ini. Ini nanti ada penjelasan sendiri di bagian coding. Itu akan kita bahas sedikit. Akan kita bahas nanti kalau kita pakai ya. Oke, kita Ctrl S untuk simpan atau kalian bisa ke bagian ini ya. Ini simpan satu file, ini simpan seluruhnya, save all. Jadi nanti di sini ada tanda bintang. Misal di sini saya buat, nah di sini ada tanda bintang. Perhatikan, ya, perhatikan sekali lagi ada tanda bintang di sini. Berarti file kita belum disimpan, ya, file kita belum disimpan. Jadi kalau mau hilangkan ya Ctrl S atau save all tadi, maka sudah hilang, sudah disimpan. Itu harus diperhatikan ya. Nah, jadi di file Java kita tadi, saya balikin dulu di file src, ya. Di src ini harus kalian ingat src, kemudian di com example hello world package, dan di sini ada main activity Java. Ini nggak usah dibuka-buka, biarkan aja. Nah, ini nanti bagian-bagian menu kita tadi on create bundle yang ini ya, kemudian on create option menu. Nah, ini nggak usah dibuka, kita langsung kelasnya saja di sini, yang ini. Nah, langsung kita buka Java-nya ini. Jadi ini untuk codingan kita ya. Ingat di bagian src World Package adalah codingan kita.
coding. Ingat, codingan kita yang kita ketik-ketik codingnya. Oke, itu pengenalan yang pertama. Kemudian di sini ada muncul tadi ya seperti ini. Nah, activity main XML. Ingat, activity garis bawah main titik XML. Ya, kalau kalian ingat pada saat di akhir pembuatan project tadi ada main activity dengan activity main. Ya, nah ini untuk yang titik XML itu adalah bagian kita menginstal, bagian kita untuk mendesain tampilan kita, ya. Ini sakit mata ya. Mendesain tampilan kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di bagian kiri ada palet, ya. Bagian kiri ada palet. Nah, di sini kita bisa pilih ya, form widget. Nah, ini yang normalnya dipakai. Ini yang normal dipakai. Ada text view, ada large, ada medium, small, text view atau label ya, atau label. Kemudian ada button, ya. Kemudian ada checkbox, radio button. Dan di sini banyak lagi, ada spinner. Spinner ini seperti apa ya? Tampilan gitu deh. Oh, itu progress bar. Beda. Ini spinner. Dia ada dua ya. Di sebelah kiri kanan gini. Nah, ini bisa kita pakai gini. Ini progress ini kayak lagi muter-muter aja deh. Nah, ada untuk volume seperti ini gitu. Nah, ini ya jarang kita pakai sih ya. Nggak usah. Radio group mungkin kita pakai nanti. Ada kita pakai. Nah, kemudian ada di text fields. Nah, ini untuk text box ya. Untuk text box. Kalau text fields ini ada yang ABC, ada first name, last name, ada yang password. Nah, seperti itu. Yang password numerik dan lain-lainnya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau layouts nanti ini kita pakai. Kita biasa pakai yang mana dia? Nah, relative layout ini tampilan di sini. Nah, itu nanti kita akan coba cek. Kemudian ada mana lagi? Ada list view. Nah, ini kita list view juga akan kita pakai ya untuk menampilkan item-item yang banyak gitu. Nah, kemudian ada image ya, image view. Nah, ini kita untuk menampilkan gambar. Oke, nah nanti kita semua akan coba beberapa aja. Ya, kalau cobain semua nggak habis nanti kita. Oke, nanti kita akan coba satu persatu. Yang umum saja ya. Oke, jadi yang di sebelah kanan seperti yang saya bilang juga, sebelah kanan adalah tempat kita bekerja. Ya, tempat kita bekerja. Nah, di sini ada Android kita tadi 15 ya. Kemudian ini untuk zoom in zoom out-nya. Ini juga. Kemudian ini global, ini main activity karena memang activity kita. Nah, main activity kita ya berhubungan dengan itu gitu maksudnya. Ini bagian hello world ini yang activity main berhubungan dengan Java. Jadi coding kita semua di sini adalah berhubungan dengan XML yang activity main ini. Nah, itu harus diingat ya. Satu XML, satu tampilan, satu Java. Itu harus diingat. Beda-beda. Oke. Kemudian ini app theme ya, tema tampilannya ini. Nah, ini kita untuk merubah portrait atau landscape. Kemudian Nexus One ini ya jenis handphonenya. Ya, ini biarkan saja yang seperti ini ya, biarkan saja. Kemudian ini ya udah, nggak usah kita baikkan saja deh, nggak usah. Oke, kemudian di sini, nah kalau kita mau benar-benar misalnya di sini kita letak di atas misalnya, nah bisa seperti itu. Kita langsung klik tarik saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengatur ini kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada dua bagian juga. Graphical layout kita seperti ini. Ya, kita lihat tampilan dari tampilan kita, desain kita. Kita lihat tampilan desain kita. Tapi untuk coding belakangnya kita pakai yang activity main titik XML. Nah, untuk edit atau properti dari objek-objek si palet kita tadi. Setiap palet itu ada propertiesnya masing-masing ya. Ada pengaturan masing-masing. Itu di bagian activity main titik XML. Atau pada saat di graphical layout, misalnya kita mau ngatur ini nih. Nah, kita bisa klik 2 kali. Nah, dia langsung diblok si hello world tadi, palet propertiesnya di mana gitu ya. Propertiesnya di bagian sini. Nah, ini sudah diganti dia seperti bukan diganti sih. Udah langsung diblok dia ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan nggak kita blok, tapi ketika kita klik hello world, nah dia langsung blok. Jadi dia mengatakan ini properties dari yang kita klik tadi gitu ya. Nah, ini harus diingat.
Nanti kita cek-cek, biasanya ini kita nggak ganti ya, biasa layout width, height, text, kemudian ya text saja sih kalau memang kita text view doang ya, atau label ya, kita ganti text doang. Oke, jadi di sini udah saya jelaskan ya. Di sini ada graphical layout, activity XML, tempat kerja kita ya. Ini kita propertiesnya nanti di materi berikutnya lebih lengkap ya. Ini kita hanya pengenalan dulu. Kemudian di sini main activity.java ya, ini ya codingan kita untuk si activity main XML. Oke, Pak, kalau activity main XML kita hilang gimana? Ya misalnya terclose gitu ya. Kita save aja dulu, misalnya terclose. Pak, activity mainnya hilang, Pak, nggak bisa desain. Nah, kita cek lagi di bagian kiri kita. Ini kan src tadi adalah untuk Java kita ya, tempat coding kita. Nah, lihat di sini udah dibuka dia. Oke, jadi di project kita, kemudian di bagian res. Nah, di dalam res ini ada layout. Ya. Di bagian res ada layout. Nah, disinilah file-file XML kita di bagian layout tadi ya. Jadi ingat, di bagian package kita, project kita, di bagian res, kemudian dalam res ini ada layout. Nah, di dalam layout inilah file XML kita atau file-file tampilan kita, file desain kita. Ya, itu harus diingat. Ini misalnya saya tutup gini ya. Nah, jadi kalau untuk file layout kita di res layout, tampilan kita di activity main activity XML karena cuma baru satu. Nah, nanti di materi berikutnya kita coba tambahkan activity-activity yang lain sekaligus belajar mengenai intent, yaitu perpindahan antar activity. Oke, jadi ya ingat ya, di bagian project kita di res, di folder res, di folder layout, dan disitulah file XML kita atau desain kita, tampilan kita. Kemudian di src, di com example package, ada di situ Java. Nah, ini untuk codingan kita. Ya, untuk codingan kita. Jadi satu coding, satu Java. Ya, satu Java untuk satu XML. Ya, satu Java, satu XML. Itu sudah pasti. Kalau kita tambahkan activity baru, maka nanti ada Java baru, juga XML yang baru. Ya, itu harus diingat selalu. Oke, jadi ini kita anggap sudah selesai desain bla 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 semua segala macam. Bagaimana cara menjalankannya? Oke, jadi Android Virtual Device kita kemarin juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita ada run. Di sini bisa aja sih kita run configuration ya. Run configurations. Atau kalau dari sini nih tombol hijau ya. Nah, kita bisa langsung di tanda panahnya. Ingat, di tanda panahnya. Ya, di tanda panahnya. Nah, di sini kita klik. Nah, di tanda panahnya ini, ya. Kita klik, lalu run configurations. Nah, kita config sedikit, kita atur. Kemudian di Android application, di bagian ini kita mau buat Android Virtual Device. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada name-nya. Di sini kita buat saja misalnya Nokoi. Ya, Nokoi, kita enter. Oke, sorry, jangan di enter tadi ya. Kita run configurations. Ya, sudah Nokoi. Ya, kita buat tadi Nokoi. Kemudian di bagian sini lihat ada Android target common. Ya, Android target common. Nah, di sini kita bahas di Android dulu. Yang di Android ini lihat ada project. Nah, di sini kita harus pilih project yang mau kita jalankan. Project yang mau kita jalankan. Di sini Hello World project yang mau kita jalankan, dipilih, lalu klik OK. Maka muncul di sini. Launch actionnya launch default activity. Ya, biarkan saja. Kemudian target, kalau default berarti yang utama yaitu main activity. Kalau kita ke target, ini adalah target dari Android kita. Nah, di sini kita pilih yang automatically pick compatible device. Ya, di sini kita buat. Nah, di sini ada manager. Kalau kalian belum ada, kalaupun kemarin sudah install ada, ya pakai saja ya, nggak masalah. Nah, di sini kita bisa manager, ya, ke manager, kita ke new. Nah, di sini AVD name-nya nih Nokoi saja, nama virtual device kita. Kemudian di sini kita pilih Nexus S, kemudian API-nya 403 karena di awal kita 403 ya, Android 403. Kemudian RAM-nya VHead ini biarkan saja semua ya. Biarkan saja semua. Lalu kita langsung tinggal klik OK.
Nah, sudah jadi. Lihat, platform 403. Nah, kalau nggak ada kita refresh. Kalau tidak muncul kita refresh di sini. Nah, ini muncul. Nah, karena kita Android 403 atau API 15 yang di awal tadi ya, compile with gitu ya, atau apa tadi di awal saya lupa juga. Nah, ini pilih, kita apply, lalu kita run. Nah, lihat di bawah ini launching Nokoi 100%. Di sini kita juga bisa ke bagian konsol. Ya, nanti kita tunggu akan ada muncul nanti. Kita biarkan saja dulu. Oke, jadi ini sudah muncul ya Android Virtual Device kita. Ini namanya tadi Nokoi. Ya, jadi ini masih loading dia. Kita tunggu saja. Memang agak lama ini, jadi kita tunggu saja. Oke, di sini kita sudah muncul Android Nokoi kita. Jadi di sini seperti handphone biasa, kita coba buka. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini memang agak berat. Ya, tergantung settingan kita tadi deh. Oke, jadi di sini langsung muncul ya Hello World kita. Jadi tadi ada sedikit pergantian ya. Di sini kan saya lihatkan. Nah, konsol tadi lihat di sini konsol. Ini lihat nih, new emulator find ya, emulator kita yang baru tadi. Kemudian dia launching, kemudian upload APK kita ya, upload project kita, diinstal sukses dan dia langsung jalankan project kita langsung dijalankan. Jadi seperti yang kalian lihat di sini langsung dijalankan dia. Nah, ini aplikasi pertama kita ya, Hello World. Oke, jadi di sini saya menggunakan saya tunjukkan. Nah, di sini saya menggunakan targetnya itu API 10233. Ya tidak masalah ya. Lebih kecil, asalkan jangan besar ke kecil. Kecil ke besar gitu maksudnya. Nah, jadi misalnya Android kita nanti kan 17 ya, compile with 15. Nah, itu ke 10 tidak masalah. Oke, jadi di sini kita pakai Android 233 API level 10. Saya pakai itu. Dia lebih cepat ya, namun ada kekurangannya ya, tampilannya pastinya ya. Android versi rendah dengan Android versi tinggi tampilan pasti berubah ya. Android pasti berubah. Saya cuma berubah di bagian ini saja ya, di bagian ini. Kalau ininya juga bisa dipilih Army B aja, ARM. Ya, cuma di bagian itu yang berbeda. Oke. Jadi di sini nah ini jadi udah langsung dijalankan ya project kita. Nah, tampilannya di sini yang berbeda. Kalau kita yang pakai Android 403 API 15, di sini ada logo kita. Ya, di sini ada logo kita yang kita buat tadi. Hello tadi ya, di sini ada. Nah, tapi karena kita pakai API level 10, nah ini enggak ada. Nah, itu tadi bedanya ya. Beda versi API tadi adalah tampilan ataupun akses-akses yang diberikan itu berapa banyak gitu. Nah, di sini kita bisa ke home. Karena nggak ada tombolnya di sini ya. Sini kita coba kembali. Nah, seperti ini kita ke menu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada Hello atau Hello World. Hello World adalah nama app name kita, application name. Ya, lihat di sini nama project, di sini pakai nama package tadi ya. Harus ingat itu. Nah, ini nama app name, application name. Kemudian ini adalah logo yang kita buat tadi menggunakan teks. Nah, seperti itu. Nah, ini pakai API 203. Ya, 203 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. 233 aplikasi API level 10 Android 233. Dia lebih cepat tapi ya aksesnya lebih sedikit. Misalnya kita nanti buat sesuatu ya, coding, teman-teman coding takutnya tidak muncul gitu. Tapi kita coba saja ke dua-duanya, tidak masalah. Tinggal ganti saja di sini kan manager, tinggal ganti, kita edit, misal klik yang ini, kita edit, kita ganti langsung API-nya begitu ya. Nah, oke. Jadi ada kasus ya, di sini saya contohkan saja, ada kasus di sini. Nah, ini ketika kita mainkan si Android Virtual Device kita, di sini akan muncul semua. Jadi di sini ada kasus. Nah, ini ya tadi saya coba beberapa.
fail di upload ya projectnya. Oke, jadi di sini kita upload ya. Kita pakai aplikasi API level 15 Android 403 tadi. Nah, di sini fail to install Hello World Project APK on device. Launch cancel. Dia nanti Android virtual device-nya tetap akan berjalan, tetapi aplikasi kita tadi juga gagal diinstal. Nah, kalau ini terjadi, kalian bisa langsung klik yang hijau di sini. Nah, langsung run Nokoi. Nanti dia langsung install aplikasinya. Kalau yang awal tadi kan kita pilih yang ini ya, pilih ini run configurations. Nah, tapi karena dia gagal, tetapi Android virtual device sudah naik, ya sudah muncul, maka bisa langsung bagian sini run Nokoi atau run langsung Ctrl F11 atau di sini deh, nih, gitu, langsung yang atas, nggak usah run configurations lagi. Kalau run configurations lagi nanti kita buka Android virtual device yang lain. Tapi kan kita cuma mau ngupload APK kita, maka klik aja yang bagian ini, gitu. Oke, klik aja yang bagian ini. Nah, jadi itu sedikit mengenai tampilan kita, ya, tampilan dari Eclipse untuk awal ini ya, tampilan Eclipse untuk awal ini. Jadi ada pembuatan project tadi, package explorer itu gimana, application name, package name, project name, kemudian tampilan Java-nya untuk coding, tampilan XML untuk bagian desain, kemudian Android virtual device, upload, ya, semua itu kita sudah jelaskan sedikit. Ya, ini dasar yang harus kalian pahami. Posisi dari Java di mana, activity main XML gimana, paletnya gimana ya, konsolnya gimana itu. Nah, jadi itu sudah kita bahas. Jadi untuk pembuatan desain awal atau kita masuk ke materi awal mengenai text view, edit text atau text box tadi ya, di sini disebutnya edit text. Kemudian button itu akan kita bahas di video berikutnya. Kalau gitu kita lanjut lagi nanti. Kita sudahi untuk video ini, materi ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.